Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ini materi pembelajaran 6, ada di halaman 96 sampai dengan 105. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya. Materi pembelajaran 6, ayo membaca anak-anak. Tampak pada gambar di sini, teman-teman Penny sedang mendengarkan Penny yang mendongeng. Hari ini, Penny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Penny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya di dalam hati yuk. Baik, Ibu membacakan dongengnya, anak-anak menyimak. Judulnya, Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Pengarangnya adalah Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian beban dari saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Sumber dongengnya adalah www.rumahdongeng.com. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Di sini sudah ada kata-kata anak-anak, kita harus menyusunnya agar menjadi pesan moral atau amanat dari dongeng yang sudah kita baca. Di sini kita amati ada huruf kapital, ini berarti yang ke-1 anak-anak. Ini urutan ke-1. Selanjutnya bantulah orang, ini kedua. Yang, ini ketiga. Membutuhkan, ini urutan ke-4. Bantuan, ini urutan ke-5. Maka, urutan ke-6. Kamu, urutan ke-7. Akan, urutan ke-8. Terbantu, urutan ke-9. Juga urutan ke-10. Ini kalimatnya menjadi bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu akan terbantu juga. Kita hitung semuanya harus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah tepat. Ayo berkreasi anak-anak. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Ini Ibu memberi contoh, nanti anak-anak bisa membuat cerita bergambar sendiri di rumah. Ini, seorang pria memelihara kuda dan keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Ini adalah gambar
seorang pria. Di sini gambar keledai dengan beban yang berat anak-anak, dan di sini juga ada gambar kuda. Kita lanjutkan ke gambar yang kedua anak-anak. Di sini keledai terhuyung-huyung akibat beban berat di punggungnya. Namun kuda tidak mau membantu temannya. Tampak di sini keledai terhuyung-huyung dengan beban yang berat anak-anak, tetapi kuda tidak mau membantu. Gambar berikutnya, tiba-tiba keledai terjatuh dan mati. Tampak di sini nanti anak-anak bisa membuat gambarnya sendiri. Di sini keledai terjatuh dan mati. Ibu lanjut ke cerita bergambar yang keempat anak-anak. Akhirnya semua beban ditaruh di punggung kuda sehingga beban kuda semakin berat. Ini gambarnya, kuda ini harus membawa beban yang semakin berat. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Tampak pada gambar di sini ada Benny dan Edo yang pulang sekolah bersama-sama. Di sini Benny menemukan kucing. Benny menolong kucing itu dibawa pulang. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Baik, ini Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, sifat penolong dimiliki oleh Rama. Yang kedua, sifat dermawan, yaitu suka memberi bantuan anak-anak, artinya itu Dani. Yang ketiga, sifat ramah. Yang memiliki sifat ramah adalah Sinta. Yang keempat, yang memiliki sifat penyayang binatang adalah Sando. Dan yang kelima, yang memiliki sifat lucu adalah Noven. Ayo bermain peran anak-anak. Tampak pada gambar di sini, Benny sedang melakukan gerakan pantomim. Peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas. Baik, nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Ayo berlatih anak-anak. Tampak pada gambar di sini, Benny dan saudara-saudara sepupunya sedang bercengkrama di teras rumah milik neneknya. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk. Ibu mulai dari soal yang pertama yang A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Yang ditanya jumlah domba seluruhnya. Berarti kita kalikan anak-anak, 6 kandang dikali isi tiap kandang. Ingat kunci dari ibu dalam perkalian yaitu kotak kali isi. Kotaknya ada 6, isi tiap kotak 10. Berarti bentuk perkaliannya adalah 6 dikali dengan 10. Ini sama dengan. Untuk perkalian 10 mudah saja anak-anak, kita tinggal bicara saja. 6 kali 10 sama dengan 60. Jadi berapa jumlah domba dalam kandang? Jawabannya adalah, Ibu jawab di sini, 60 ekor.
Lanjut ke soal B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Baik, Ibu bahas. Tadi semua dombanya ada 60. Ada 60, sekarang kandangnya ada 10. Ibu tulis di sini. 10 dikali dengan titik-titik, ini hasilnya sama, yaitu 60 di sini. Berarti anak-anak tentu masih ingat sifat pertukaran pada perkalian bilangan caca. 6 dikali 10 sama dengan 60. Berarti 10 dikali 6 sama dengan juga 60. Kalau ditanya berapa isi domba di tiap kandang, jawabannya 6 ekor. Ibu tulis di sini 6 ekor. Dan bisa kita simpulkan di C di sini, sifat pertukaran pada perkalian bilangan caca 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Hasilnya sama-sama 60. Soal nomor 2 yang A, anak-anak. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Baik, Ibu bahas anak-anak. Berarti jumlah sapi di peternakan tersebut kita kalikan 9 dikali 8. 9 ini dikali dengan 8. Sama dengan ini. Kalau anak-anak masih belum hafal perkaliannya, bisa membuat barisan perkalian 8 sampai 9 kali. Di sini Ibu bantu di sini. 8 kali 1 ditambah 8 lagi 16. Ditambah 8 lagi 24. Ditambah 8 lagi anak-anak, ini 32. Ditambah 8 lagi 40. Ditambah 8 lagi 48. Ditambah 8 lagi 56 anak-anak. Ditambah 8 lagi 64. Ditambah 8 lagi 72. Kita hitung sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, sudah urutan ke 9, hasilnya 72. Berarti 9 dikali 8 sama dengan 72 anak-anak. Soal B, ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Ini yang A, Ibu isi dulu anak-anak. Tadi ada 72 sapi. Tulis dulu. Ini selanjutnya yang B, berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Tadi kandangnya tinggal 8, berarti 8 dikali dengan titik-titik. Ini jumlahnya sama, sapinya yaitu ada 72. Ini 9 dikali 8, 72, berarti sifat pertukaran. 8 dikali 9 sama dengan 72. Ditanya berapa jumlah sapi dalam tiap kandang, berarti 9 sapi. Soal yang C, kita isi dengan sifat pertukaran pada perkalian bilangan caca. 9 dikali dengan 8 sama dengan 8 dikali 9. Soal nomor 3 anak-anak, yang A, Paman Penny peternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Penny menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Penny? Berarti kita jumlahkan anak-anak, yang ditanya jumlah seluruhnya. 10 dikali 8. Ibu tulis di sini 10. Ini dikali dengan 8. Sama dengan 10 dikali 8 itu 80 anak-anak. Ini berarti jumlah burungnya ada 80 ekor di sini. Yang B, 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Awalnya kandangnya 10, rusak 2, berarti tinggal 8 anak-anak. Berarti 8 kandang dikali isi tiap kandang, ini titik-titik, sama dengan jumlahnya sama yaitu 80. Sifat pertukaran pada perkalian 10 dikali 8 sama dengan 8 dikali 10. Berarti jumlah burung merpati tiap kandang ada 10 ekor.
Nih, sifat pertukaran pada perkalian bilangan caca. 10 dikali dengan 8 sama dengan 8 dikali 10. Soal nomor 4 anak-anak, Ibu mulai dari yang A. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Berarti jumlah cucunya ada 6. Nih, dikali dengan tiap anak mendapat 4. 6 dikali 4, 24 anak-anak. Jadi jumlah telur asinnya ada 24 telur asin. Ibu tulis di sini. Telur asin. Lanjut soal B. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Tadi jumlah cucunya ada 6. Yang tidak suka 2, berarti tinggal 4 anak-anak yang mendapat telur asin, berarti 4. Dikali titik-titik, bagian tiap anak, ini sama dengan jumlah telur asinnya tadi 24. Sifat pertukaran pada perkalian. 6 dikali 4 sama dengan 4 dikali 6. Jadi, berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Jawabannya 6 telur asin. Nih, sifat pertukaran pada perkalian. 6 dikali dengan 4 sama dengan 4 dikali dengan 6. Hasilnya sama, 24 anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.